Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nafis Ilham, absen 17 dari kelas 11 agama. Di sini di video ini saya akan mempresentasikan sekilas tentang sinopsis dari naskah drama Pada Suatu Hari dan Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur, yang dimana sinopsis dari naskah drama Pada Suatu Hari itu merupakan tugas membuat sinopsis yang pertama dari pelajaran seni budaya, dan tugas membuat sinopsis yang kedua saya memilih karya Arifin C. Nur lagi dengan judul Kapai-Kapai. Baik, yang pertama, Pada Suatu Hari adalah sebuah drama yang sangat mempunyai pesan moral yang tinggi. Menyikapi banyaknya sebuah kata perceraian yang terjadi dewasa ini yang didasari oleh perasaan cemburu. Hal sepele yang tentunya tidak perlu lagi ada dalam mahligai rumah tangga. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa sebuah pernikahan itu ibarat seperti sebuah mainan saja oleh sebagian besar orang, yang tentunya tidak memiliki keseriusan dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Peran seorang saudara atau orang tua kerap kali dapat menyelamatkan sebuah pernikahan. Namun, apakah yang terjadi jika tidak ada orang tua ataupun saudara? Apakah perceraian akan tetap terjadi? Kuncinya adalah pada diri kita. Sebagai manusia tentu bersinggungan dengan orang jelas terjadi. Namun bagaimana jika menyikapinya kembali pada diri kita? Renungkanlah apa yang akan terjadi jika sebuah perceraian ada dalam bahtera rumah tangga. Terlebih jika dalam rumah tangga itu telah memiliki anak, dan tentunya anak tidak tahu pasti tentang masalah yang dialami kedua orang tuanya. Beban psikis tentunya akan benar-benar dirasakan oleh anak, walau secara fisik mereka tidak memperlihatkan itu semua. Yang paling serius adalah sebuah tindakan yang tidak tepat saat memilih jalan. Pada suatu hari, dari hari demi hari, perceraian banyak terjadi, mulai dari rasa cemburu yang belum tentu kebenarannya, dan dalam penyelesaiannya penuh dengan emosi. Yang ada hanyalah saling baku lontar kejelekan pasangan. Lalu, bagaimana dengan ucapan-ucapan manis mereka sebelum menikah? Apakah mereka akan menjilat lagi itu semua? Setidaknya bukan hanya diperuntukkan bagi yang sudah menikah saja. Kita yang belum menikah tentunya bisa menjadikan kisah ini sebagai modal dasar untuk lebih siap dan hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Tidak hanya manis di muka, tetapi cobalah menjadikan hidup ini manis setiap waktunya, agar kata-kata perceraian tidak lagi terucap di kemudian hari. Kemudian alur yang disajikan pada drama Pada Suatu Hari ini bersifat maju, karena terlihat di awal cerita yang menceritakan nenek dan kakek ketika masih muda, lalu menikah, mempunyai anak, lalu tua, hingga akhirnya menceritakan masalah yang ada dalam keluarga mereka, sampai datang masalah baru dengan anaknya yang bernama Novia. Alur dalam drama Pada Suatu Hari yaitu dimulai dari eksposisi, rangsangan, gawatan, konflik, komplikasi, klimaks, dan terakhir penyelesaian. Kemudian kita beralih ke sinopsis naskah drama Kapai-Kapai. Secara garis besar, naskah drama Kapai-Kapai bercerita tentang kehidupan seorang yang bernama Abu, yang berusaha menggapai kebahagiaan dengan berbagai cara yang telah tercampur dengan ilusi-ilusi sehingga membuatnya semakin terpuruk. Cerita dimulai dengan dongeng-dongeng yang di bawah yang dikisahkan emak kepada Abu. Emak bercerita mengenai sang pangeran dan sang putri yang berjuang demi cinta mereka. Rintangan yang datang selalu dapat dikalahkan sang pangeran dengan bantuan cermin tipu daya. Setiap kali sang pangeran mendapat halangan dan rintangan, cermin tipu daya selalu dapat menolongnya. Emak menjejali Abu dengan angan-angan tentang keberadaan cermin tipu daya. Emak menjejali Abu dengan angan-angan tentang keberadaan cermin tipu daya yang dapat mengeluarkannya dari keterpurukan hidup. Setiap Abu merasa tertekan dengan pekerjaannya dan perlakuan majikannya, emak selalu datang membawa dongeng-dongeng untuk membuai Abu. Keterlenaan Abu dengan mimpi-mimpi karangan emak membuatnya semakin bodoh. Semakin jelas terlihat bahwa ia tidak tahu menahu tentang ajaran agama. Ialah ketika bertemu kakek.
kakek mencoba menunjukkan jalan yang benar untuk mencapai ketenangan hati. Namun, Apu masih saja menginginkan cermin tipu daya yang terdapat di toko Nabi Sulaiman yang terletak di ujung dunia. Kemudian ia mulai mencari dan bertanya pada burung, air, embun, kambing, jangkrik, dan pohon tentang letak ujung dunia. Istrinya, Iyam juga mulai berkeluh kesah tentang kehidupan mereka yang sengsara, kelaparan, dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Mereka terpaksa membunuh 3 bayi dan 1 cucu mereka karena tidak mampu memelihara dan memberi makan. Keadaan hidup yang serba menghimpit membuat Apu semakin berniat untuk memiliki cermin tipu daya. Akhirnya, ia mengajak istrinya untuk mencari ujung dunia. Dalam pengembaraannya itu, mereka bertemu dengan gelandangan. Merasa bernasib sama, mereka kemudian berjalan mencari pintu-pintu yang mengarah ke ujung dunia. Sampai di satu pintu yang bercahaya, kemudian Apu memutuskan untuk memasukinya. Demikianlah ia menemukan ujung dunia, yang tidak lain adalah akhir hayatnya. Kemudian untuk alur yang disajikan pada drama KPKP ini bersifat maju. Alur cerita dalam naskah drama ini dijalin berdasarkan adegan-adegan dari awal sampai akhir, sebagai bangunan yang berstruktur intrinsik, dengan alurnya yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama eksposisi, gawatan, kemudian komplikasi, klimaks, kemudian penyelesaian. Sekian presentasi yang sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ila liqa ma'assalama, barakallahu li wa lakunna fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakunna fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.